Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung. Petung jonggo jangkep. Petung yang lebih tua daripada petung primbon. Petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Petung ini adalah petung yang berkembang di masyarakat Abuge, ya, masyarakat yang selalu memegang kebudayaan kuno, bahwa dalam sistem penanggalan Jawa, tahun alif selalu jatuh pada Rabu Wage, maka disebut Abuge. Ini aliran yang berbeda dengan aliran Keraton Yogyakarta yang menggunakan asapon, ya. Oleh karena itu, saya sampaikan salam untuk semua saudara, sedulur semua kaum Abuge. Saya termasuk salah satu orang yang besar dan lahir dari kampung Abuge. Saya mohon izin untuk membacakan petung jonggo jangkep. Ya, kali ini saya akan membacakan petung untuk pasangan Selasa Pon dengan Selasa Pon. Ya, Selasa Pon dengan Selasa Pon. Selasa Pon itu neptunya 10. Sedangkan Selasa Ponnya juga 10. Jadi 10 ketemu 10. Bagaimana laku perkawinannya? Siap-siap ya. Yang akan menikah Selasa Pon dan Selasa Pon bisa diperhatikan laku gambaran perkawinan panjenengan. Yang sudah menikah, silahkan petung ini diuji. Sesuaikan dengan laku kehidupan panjenengan. Silahkan diuji. Ya, baik. Saya mulai pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Ya, 0 sampai 2,5 tahun. Jatuh angka petungnya adalah Jisong Jisong Ro Ser Song. Song tiba petung kosong. Artinya pada usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun awal nikah, pasangan ini mendapatkan rezeki kosong atau rezeki seret. Nah, apa itu gambaran rezeki seret? Gambarannya bagaimana? Gambarannya adalah apapun yang diusahakan susah membuahkan hasil. Kalaupun membuahkan hasil, hasilnya itu ambiar entah kemana. Ya, rezeki seret. Wanyal gue rezeki ini. Jadi begitu gambarannya. Ini masa-masa sulit rezeki seret. Ya, ingat rezeki seret itu buang-buangan masalah. Gara-gara rezeki seret iso timbul pertengkaran, iso padu dan sebagainya. Ini buang-buangan masalah. Kita sepele, tetapi iso dadi gawe kalau nggak bisa mengatasi. Ya, ada cara untuk menyiasati petung rezeki seret? Ada. Apakah dengan rezeki seret itu kemudian kita bisa meloncati petung rezeki seretnya? Tidak bisa. Petung akan tetap jenengan lewati, ya. Petung akan tetap jenengan lewati, tidak bisa jenengan hindari. Maka Anda harus tetap melewatinya. Dan petung ini mendapatkan rezeki seret pada awal. Adakah cara menyiasati? Ada. Apakah ketika disiasati kemudian rezekinya menjadi lancar? Iya. Loh, rezeki lancar berarti bisa diloncati toh? Mboten. Loh, dari rezeki kosong menjadi rezeki lancar itu artinya petungnya bisa diloncati. Mboten. Penjelasannya bagaimana? Ini bingung mesti, jenengan bingung. Penjelasannya begini. Jadi ketika rezeki kosong itu datang kepada panjenengan, badannya jenengan tetap rezeki kosong. Rezeki seret. Lah berarti iki mau sokom di rezeki ini. Rezeki ini itu muncul dari luar tubuh panjenengan. Jadi sumber-sumber yang muncul dari luar tubuh itulah yang kemudian membajari jenengan. Jadi bukan dari tubuh jenengan, itu dari luar tubuh. Ada caranya, wonten. Lihat videonya di channel ini, video lain. Cara menyiasati rezeki seret atau rezeki kosong ada. Ya, itu pada jangka yang pertama. Jangka yang kedua untuk pasangan Selasa Pon dengan Selasa Pon, ada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun, ya. Tiba angka pitungnya jiji ro sero. Tiba petung loro. Petung loro itu artinya apa? Petung loro itu artinya tiba weleh-welehan. Oleh-olehan ini bahasa Indonesia ini apa ya berarti ya? Segampangannya saling menyalahkan. Mulai kan kayak gini kira Kang Mas Bayu. Jadi, nah kan biar tak kandani ora kenal. Lah saiki wis kadung kaya ngene piye? Ya tanggungan dhewe wong biyen kowe tak kandani ora kenal lagi diwelehke istilahnya. Kondisi itu akan muncul pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Apa yang menyebabkan terjadinya oleh-olehan? Pembaca pitung tidak tahu.
Tapi masalah ini akan datang pada pasangan Selasa Pon dan Selasa Pon pada usia 2,5 sampai 5 tahun. Penyebabnya tidak tahu. Siap-siap. Pitung ini gue gak boleh marahi emosi, bisa marahi geger segalanya. Nek orang dan diantisipasi, maka pastikan jenengan bisa menyiasati atau mensarati. Ada caranya, ada. Lihat video lain di channel ini, cara mensarati pitung 2, sudah saya buatkan videonya. Nah, itu jangka sing ke loro. Jangka sing ketelu sakniki. Jangka ketelu itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun, tiba angka pitunge jiro ro serpat. Nah, ini pitung negatif yang paling berat. Saya harus terus terang pada panjenengan. Ini nek cara pitung primbon ini disebut sebagai tipe pati. Pitung 4 itu pitung tipe pati. Artinya akan ada musibah kematian yang akan melanda salah satu pasangan. Jika tidak pasangan, bisa melanda dua-duanya malah. Bisa juga melanda orang tua, mertua, saudara, bahkan jika sudah lahir anak. Ya, karena ini usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun, tinggal datangnya adalah 5 sampai 7,5 tahun. Itu bisa juga membuat anak terkena. Iki yang disebut primbon sebagai tipe pati. Tetapi Joko Jangkep tidak mengenal tipe pati. Joko Jangkep adalah pitung Islami, sehingga selalu percaya bahwa urusan urip mati, urusan Gusti Allah. Tidak ada ilmu pitung manapun yang bisa menebak kematian seseorang. Itu Joko Jangkep. Tapi apa penafsiran dalam Joko Jangkep ini yang disebut sebagai musibah paling besar dalam pitung Jawa. Jadi pasangan ini akan dapat musibah besar. Dan musibah besar, resiko terberatnya apa? Ya bisa mati. Tapi ingat-ingat, beda konsepnya dengan primbon. Ini yang bedakan ya. Jadi pitung Joko Jangkep tidak mengenal istilah tipe pati. Yang ada adalah musibah gede. Lalu musibah gede ini, kalau disarati, disiasati, ya musibahnya berkurang dampaknya. Berkurang. Di primbon pun sama. Kalau jenengan nanti misalkan pinter membaca primbon, orang priai sepuh mbah pripun mbah kula kok tiba pati lah pripun cara nyiasati wonten primbon pun sama, ada cara nyiasati. Tapi kalau di dalam konsep Joko Jangkep disebut sebagai musibah. Ada cara untuk menghindari musibah secara Islami, ada. Diajarkan jelas. Lihat videonya. Cara menyiasati pitung papat atau pitung tipe pati. Pitung elemen kematian. Ada, sudah saya buatkan. Jadi anda akan tahu itu cara Islaminya. Benar, bisakah bala itu dikurangi atau dihindari? Bisa, ada caranya. Oleh karena itu saya wis niat arep nikah pasangan ira sawedi. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun nikah karo Gusti Allah. Makaten iki biasanya kudu wedi dan sebagainya. Jangan. Pastikan jenengan tahu cara menyarati gitu aja. Karena apa? Dengan menyarati dampaknya berkurang. Tapi diingat-ingat cara nyaratinya bukan hanya pada saat ini. Tapi nanti akan ada jangkep kedua, putaran kedua, putaran ketiga. Pastikan disyarati juga untuk menghindari pitung tipe pati atau musibah besar ini. Itu akan diterima oleh pasangan Selasa Pon pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Ingat 5 sampai 7,5 tahun. Masalah ini akan datang. Nah, selanjutnya saya bacakan untuk jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Tiba angka pitungnya adalah songtu jiserpat. Apa artinya? Tiba papat malih. Artinya tiba musibah gede meneh atau elemen kematian. Ya saya jawab setengah elemen kematian datang. Atau tiba pati. Artinya nggak main-main. Saya menyarankan sebaiknya dipikir ulang. Karena 2 kali. 2 kali itu artinya terjadi dalam masa 5 tahun. Ini kan akan ada terus. Tapi kalau memang bismillah yakin wis kadung seneng dan bismillahirrahmanirrahim, ya pastikan selama 5 tahun ini diperbanyak cara menyiasati. Karena ini nggak enteng, double 2 kali. Kalau 1 mungkin masih bisa saya sarankan, tapi kalau 2 ya mungkin dipikir ulang. Tapi kalau memang sudah yakin ya sudah jalanilah. Karena setiap ujian hidup mati itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah itu bisa dihindari kalau kita tahu rumusnya. Dan dipastikan kencang sekali panjenengan ngibadahi dan semuanya sehingga akan bisa menghindari musibah ini. 5 tahun, masanya nggak enteng ini karena 2 kali double. Selanjutnya jangka yang terakhir tuh usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun, ini jangka yang kelima. Pasangan Selasa Pon ini mendapatkan angka pitung
songlu jiser 6 tiba pitung 6 apa rezeki lancar. Saya membaca ini rasanya deg-degan karena apa? Dari awal berarti kayak gini pasangan ini. Tiba-tiba dapat ini rezeki 6. Ya alhamdulillah ono hadiahnya rezeki 6 itu apa? Rezeki lancar. Rezeki lancar gambaran piye? Apa-apa yang diusahakan akan membuahkan hasil. Ingat pada usia 10 sampai 12,5 tahun. Ya, usaha apapun membuahkan hasil, sidik-sidik dapat dan ini dapat. Nah, begitu yang terjadi. Ini akan diterima oleh pasangan Selasa Pon dan Selasa Pon. Pokoknya kepenak lah yang mengalami. Itu gambarannya. Mudeng ya, itu satu putaran. Gambaran laku perkawinan Selasa Pon. Iki mesti harus protes. Lah kok mau tekan 12,5 tahun? Lah kalau wis 16 tahun, 14 tahun, 20 tahun piye pitungi pernikahan nih? Nah, Mas Bayu, Petung Joko Jangkep itu hanya membaca satu kali putaran. Perubahan perkawinan itu hanya terjadi 5 kali. Selebihnya adalah perulangan. Jadi orang menikah itu sebenarnya ada 5 lakon ini, 5 lakon dalam satu putaran. Itu yang dijalani. Selebihnya baleni. Jadi maksudnya begini. Satu jongko itu 2,5 tahun. Satu putaran, satu jangkep itu jumlahnya ada 5 jangka. Maka 0 sampai 2,5, 2,5 sampai 5, 5 sampai 7,5, 7,5 sampai 10, 10 sampai 12,5. Ini satu putaran. Yaitu perubahan nasib perkawinan. Nah, 16 tahun piye carane terus kayak Mas Bayu. 12,5 nganti 15 tahun. Iku petungnya mengulang pada masa 0 sampai 2,5 tahun. 15 tahun nganti 17,5 tahun itu petungnya mengulang 2,5 sampai 5 tahun. Terus ke sak dawane jujure jenengan. Terus ke sambung ke terus niki. Ngoten nganti jangkep kepinten wis terserah terus ke. Ya, makaten carane mitung jenengan dipitung piyambak sakniki tiba napa, sesuk nyiasatine piye jenengan perlu saged ngertos ya. Terutama yang pitung sekawan ya, pastikan dalam putaran pertama wis kelewatan, putaran kedua pastikan disarati. Nek wis nikah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, mau saar baleni nikah meneh, aneh-aneh mawon. Disarati mawon supaya terhindar dari banyak bala. Baik, begitu uraiannya. Pitung itu dijabarkan bukan untuk menakut-takuti jenengan, tetapi supaya panjenengan tahu. Dengan tahu, jenengan bisa waspada. Dengan waspada atau tahu masalahnya, jenengan bisa berjalan setitilan hati-hati. Syukur-syukur jika ada masalah jenengan bisa mensarati. Begitu ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.